Kalau sudah begini, tidak ada yang bicara dulu ya. Ya, capek ya. Mau nyanyi saya. Sudah ada di Ini udah selesai di sini udah. Ya, dengarkan sekarang optik geometri. Masih ada suara nih. Oke ya. Nanti yang datangnya ke siangan bisa lihat videonya teman-teman. Kemana ini? Udah, stop. Percobaan selanjutnya adalah optik geometri. Nama, 2 orang, dan kelas. Tujuan percobaan, siswa mampu menentukan jarak fokus lensa cembung. Jarak fokus lensa cembung. Lensa cembung yang dimaksud adalah lensa cembung yang ini, bukan yang ini. Bedanya ketebalannya. Yang ini lebih tebal, yang ini lebih tipis. Jadi yang dicari fokusnya adalah yang tipis. Nanti yang tebal untuk apa saya jelaskan. Oke ya, lanjut. Siswa mampu menentukan jarak fokus lensa cembung. Alat dan bahan yang dipergunakan. Papan optik. Nah, ini yang dimaksud dengan papan optik. Kemudian bangku optik. Bangku optik itu seperti ini. Ya. Lensa yang dimaksud adalah lensa yang tipis tadi. Nah, yang ini yang akan diukur fokusnya ya. Oke. Kemudian lensa pemfokus. Nah, lensa pemfokus yang tebal. Kenapa disebut lensa pemfokus? Yaitu fungsinya untuk memfokuskan cahaya lampu supaya tidak menyebar kemana-mana. Oke, jelas tidak? Kemudian layar optik. Layar optik itu ini. Ini layar optik. Power supply ini. Lampu ini. Benda optik. Benda itu yang dimaksud di sini adalah tanda panah ini. Ini adalah tanda panah sebagai bendanya. Oke, jelas? Dan milimeter blok. Nanti sudah ada milimeter bloknya. Ketika kamu dapat percobaan ini, jika kamu dapat percobaan ini, semua dalam keadaan seperti ini. Belum terpasang, ya. Langkah-langkah percobaan, siapkan alat, susun alat seperti pada gambar. Pertama yang kamu lakukan adalah memasang papan optik aja dulu seperti ini. Nih, ketika memasangnya dipijit ini nih ya. Nah, dipijit sehingga lebih merekah gitu. Jelas tidak? Nah, seperti ini. Apa? Iya, ngacak aja, ada sama jenisnya. Jadi nggak ada jarak. Ya. Nah, yang paling ujung, salah satu pasangkan di paling ujung lebih dekat ke power supply. Yang paling ujung ini lebih dekat ke power supply. Ini nanti untuk lampu, posisi lampu. Nah, seperti ini ya. Jadi lampu harus lebih dekat ke power supply. Kalau power supply-nya di sana, berarti lampunya harus di sebelah sana, ya. Oke, nanti nyetingnya nggak tahu seperti apa. Kemudian pasangkan lampu. Setelah itu ini lensa pemfokus. Di sini ada gambarnya. Nggak tahu apakah nanti ada gambarnya juga. Nah, ini lensa pemfokus. Lensa pemfokus nih kalau masih goyang-goyang, ini kan goyang-goyang ya. Nah, ini dilonggarkan, kemudian ditekan ke sini, ditekan, kemudian ini kan lagi, ya supaya, oke ya. Kalau sudah, simpan di sini. Kemudian ini posisinya harus lebih dekat ke lampu, nyaris kena saja, tapi ya nggak usah terlalu kena juga. Oke ya, nah itu. Terus benda miring ya. Oke, ya udah. Memang ya jangan miring. Sudah ya? Apa ini? Lampu, lensa pemfokus. Benda yang ada lubang tanda panahnya. Bebas saja dulu. Kemudian ini lensa yang mau diukur fokusnya. Nah, ini masih miring. Oke. Kemudian layar, ini layar. Oke, sekarang dalam posisi seperti ini. Mulai terakhir adalah memasangkan lampu ke power supply. Power supply harus dalam keadaan off dulu ketika belum terpasang benar. Nah, udah. Sekarang oke, perintahnya dulu.
Setelah tersusun, hubungkan lampu dengan power supply. Sudah, dan hidupkan power supply. Hidupkan. Ubah posisi lensa, layar atau benda sehingga bayangan dari benda tertangkap pada layar. Ukur jarak lensa ke benda dan jarak lensa ke layar. Catat hasil pengukuran ke dalam tabel pengamatan. Ulangi langkah 4-6 untuk jarak benda dan jarak bayangan yang berbeda. Nah, perhatikan. Saya ingin menjelaskan dulu. Jadi, ini jarak, ini lensa. Ini jarak bayangan ke lensa dan dari sini ke sini jarak benda ke lensa. Jadi ini adalah S. Sedangkan dari sini ke sini adalah S aksen. Jelas ya? Sekali lagi, ini jarak bayangan. Ini bayangan kan nanti ada tertangkap pada layar ya. Tertangkap pada layar. Nah ini jarak bayangan, ini jarak benda. Paham? Oke. Kemudian cara membaca nih. Cara membacanya itu tergantung posisi layarnya. Lihat, ini layar. Layar ini dipasangnya di lubang depan atau di lubang belakang gitu, jelas tidak? Bebas sebetulnya, tetapi pembacaan juga harus konsisten. Kalau kamu memasangnya di lubang sebelah sini, berarti yang kamu baca adalah angka dari tanda panah yang ada di bawahnya. Ini tanda panahnya ada 2 ya, coba lihat ya. Jadi kalau lensanya ada di sini, oke. Saya tunjukkan ke bagian sebelah sana, perhatikan nih, coba lihat. Di sana ada tanda panah? Oke. Kalau bendanya ada di sini, berarti tanda panahnya yang ini. Kalau kamu menyimpannya di sini, tanda panahnya yang ini. Jelas tidak? Ya, jelas ya? Tapi nanti harus kamu memegang sendiri loh alat-alat ini. Sekarang untuk latihannya. Nah, oke, sekarang. Nah, perhatikan baik-baik. Lampu saya sengaja nggak akan dinyalakan dulu karena cara pembacaan harus ngerti dulu. Nanti kan nggak ada istilah, Bu ini kumaha cara membacanya, tidak ada. Nah sama, kalau lensa kebalikan. Kalau lensa lihat, kalau menancapkannya di lubang sebelah sini, berarti yang kamu lihat panah yang ini, panah yang sebelahnya. Kalau kamu memasangnya seperti ini, nah berarti kamu harus pakai panah yang sebelah sini, ngerti nggak? Itunya di balik. Nih, lihat yang sebelah. Lihat, hei, saya memasangnya di sini. Nah, maka yang kamu baca adalah tanda panah yang sebelah sini. Ya, yang depannya. Kenapa? Karena lensa itu posisinya di sini, bukan pas di body ini kan? Jadi pas di tanda panah yang ini. Jelas? Nah sekarang kalau misalkan saya memasangnya seperti ini, maka tanda panahnya yang dipakai yang depan. Bu boleh nggak masangnya gini? Ya nggak boleh. Kalau begini nggak ada acuannya yang mana. Jelas tidak? Maka yang ini. Oke, saya kembalikan lagi. Bebas. Misalkan saya begini ya. Nah, sudah paham? Nah ini kalau ini bagaimana? Nah kalau ini karena bodi dari benda itu adanya benda ini nempelnya pada bodi ini, berarti yang dibaca adalah yang pas dikenai lubang ini. Misalkan saya simpan di sini, berarti yang dibaca panah yang segaris dengan ini aja pas. Nah yang sebelah sini. Kalau saya pasangnya di depan, berarti yang segaris dengan ini ya yang depannya. Ngerti nggak? Oke. Sudah mulai kalau begitu. Yang ini tidak dihiraukan. Oke? Lampunya juga, lampu tidak digeser-geser. Ya. Kalau saya biasanya menggeser-geserkan lensa. Kamu terserah mau menggeserkan apa, gitu. Seperti sekarang saya mulai ini ya, saya mulai seperti ini. Nah, sebentar nih, ada yang belum. Nah, udah ya. Oke. Nah, ini sudah fokus belum? Kalau belum, nah lihat nih. Kamu geser-geser seperti ini. Ngerti nggak? Cari dari semua bayangan yang terjadi yang paling fokus. Cari 5. Ya, cari 5 data. Oke? Ini menurut kamu fokus nggak? Ya. Blur. Hei,
ciri-ciri keblur itu apa? Bayangannya seperti 2 atau lebih. Kalau fokus itu bayangan hanya 1. Nah, cara mencarinya pelan-pelan aja. Nah, karena kamu berdua kan dengan teman, kamu Aisyah sekelompok dengan saya, kamu ukur jarak dari sini ke sini berapa, saya dari sini ke sini. So, kamu itu caranya adalah lihat. Nih, lihat ya. Semuanya lihat. Ini sebagai ini. Saya bermasalah dengan mata. 56 berarti ini 56 ya. 56 ini. Hah? Mana? Coba. Ya. 10,8 ya. 10,8. Perhatikan. Ini 10,8, si jarum panahnya menuju ke ini 56. Maka jaraknya adalah 56 dikurangi 10,8. Itu jarak bayangan. 47,2. Jelas tidak? Yang ini sama. Ini berapa? Coba. Ini 56 misalkan ya. 56. Yang ini pas di sini berapa? 74,5 dikurangi 56. Itu ini S-nya ini S aksen. Ya. Oke. Jelas tidak? Jadi nanti kamu coba itu tadi berapa? 40,8. Ceritanya di kontreta nulis berapa? 56 dikurangi 10,8 bla bla bla. Ini adalah S aksen kan? Yang ini 74,5 dikurangi 56 bla bla bla. Ini adalah S 74,5 dikurangi 56 sekian. Masukkan ke dalam tabel. Jelas tidak? Nah, kemudian baru satu kan datanya? Baru satu datanya. Cari lagi yang lain, dibebaskan aja dulu. Jadi kita tidak terfokus dengan yang tadi. Nah ini berapa jaraknya? Ini jarak bayangan, ini jarak benda. Catat lagi di sini. Oke? Berapa tadi datanya? 2. Sekarang bebaskan lagi. Anggap kita tidak tahu masalah yang tadi, ya. Geserkan lagi. Yang paling tajam. Nah, ini. Hitung lagi, catat lagi di sini, ngerti nggak? Sampai selesai. Hei, udah, jangan bicara dulu, aduh, ada dong. Nah, matikan dulu lampunya. Ibu, kelihatan nanti masang sendiri lagi. Iya. Ini Dah. ada tekan takut kembali masuk. Apa ada itunya? Ada tulisan DC. Enggak maksudnya Kabelnya boleh terbalik, boleh bebas. Hei, dengarkan. Kalau sudah menemukan S dan S aksen, maka kamu disuruh mengisi data di sebelahnya seper S dan seper S aksen. Kalau ini mah bukan dari data, dari hasil kalkulator. S yang pertama tadi misalkan 25, berarti 1/25 berapa? 1 per S aksen, 1 per berapa? Ngerti? Kalau sudah, buatlah pertanyaan grafik hubungan 1 per S aksen terhadap 1 per S. Ya. Nanti grafiknya seperti ini, perhatikan nih. 1 per S dan 1 per S aksen. Nanti grafiknya harusnya begini. Nah, grafiknya harusnya begini ya. Kalau benar, nah seperti ini. Jelas tidak? Ya. Jarak harusnya sama. Ya sentimeter aja. Sentimeter aja. Kalau dalam meter nanti skalanya ya terlalu ini. Sentimeter. Udah, hei, grafiknya nanti berbentuk seperti ini nih. Kalau bener lah percobaannya ya.
Sudah jelas? Terus apa lagi? Berapa jarak fokus lensa dari grafik di atas? Berapa jarak fokus dari grafik di atas? Oke, hey. Aduh. Hei, dari tadi mencari besaran-besaran pakai tangan kan ya? Kalau ini mah nggak ada tangan-tanganan. Ditanyakan apa tadi? Fokus. Maka fokusnya itu adalah rumus ya. Ada kertas, minta kertas tadi. Oke, perhatikan. Kan rumus fokus itu 1/F sama dengan 1/S plus 1/S aksen. Maka ini kan nanti hasilnya di dalam data kan nanti ketemu ini ya. Ya, jelas tidak? Ini kan 0. Awas ini paling menurut saya mah paling menjebak nih. Ini kan grafik 1/S. Ini grafik 1/S aksen. Kalau kamu pakai data yang ini saudara-saudara, ya, misalkan ini 10, ya, atau ini 9, ini 0, ini 9, gitu misal ya. Berarti 9 itu apa ini? 1/S. 0-nya apa? 1/S aksen. Jadi 1/S-nya adalah 9. 1/S aksennya 0. Ya, berarti fokusnya 1/F sama dengan 9 ditambah 0. Jadi 9. Jadi fokusnya berapa? 1/9 cm. Kalau mau pakai grafik yang ini, berarti ini adalah 1/S aksennya 9, 1/S-nya 0. Ngerti? Gitu ya. Udah selesai ya? Satu lagi. Intan,